Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SD Negeri 6 Ampenan akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan modifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini, kelompok kami memodifikasi modul ajar sebagai bahan ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum lanjut pada penyampaian materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sahrul Hadi Gunawan, yang kedua ada Masita, yang ketiga Mulyati, yang keempat Nurjana, dan yang terakhir Nurrahmi. Begitu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil modifikasi modul ajar. Adapun soal UTS terdiri dari 2 poin. Yang pertama, buatlah modifikasi contoh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Anda dapat memodifikasi contoh RPP yang sudah dibuat pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, atau RPP yang digunakan oleh guru pamong pada saat Anda melakukan PPL 1 di sekolah. Poin yang kedua, ceritakanlah hasil modifikasi yang Anda lakukan dalam kegiatan presentasi. Kegiatan ini akan dinilai sebagai nilai ujian tengah semester atau UTS Anda pada mata kuliah ini. Berdasarkan soal sebelumnya, adapun hal-hal yang kami modifikasi dalam modul ajar ini adalah yang pertama, model pembelajaran yang digunakan. Kami menggunakan model station rotation, sedangkan modul ajar sebelumnya menggunakan model PBL atau problem based learning. Nah, yang kedua yaitu pendekatan yang kami gunakan adalah TPACK, di mana pengimplementasiannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang ketiga itu terkait dengan pembagian kelompoknya didasarkan pada tingkat pemahaman peserta didik. Sedangkan sebelumnya pembagian kelompoknya dilakukan secara acak. Selanjutnya pendahuluan di mana hasil modifikasi rencana pelaksanaan pembelajaran berupa modul ajar kelas 4 kurikulum merdeka. Modul ajar yang dihasilkan ini telah didiskusikan dan dievaluasi secara bersama dengan guru pamong. Berikut informasi untuk identitas modul. Instansi yaitu Sekolah Dasar Negeri 6 Ampenan dengan tahun penyusunan tahun anggaran 2023/2024. Pada jenjang sekolah dasar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk fase atau kelasnya yaitu pada fase B kelas 4 dengan materi pada bab 3 yaitu membangun jati diri dalam kebinekaan pada topik kepribadian bangsa yang unggul. Dengan alokasi waktu yaitu 2 jam pelajaran atau 2 dikali 35 menit. Selanjutnya yaitu untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran station rotation. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Yang pertama yaitu video pembelajaran, yang kedua laptop, yang ketiga LCD, dan yang keempat adalah speaker. Selanjutnya untuk sumber belajar yang digunakan yaitu yang pertama bahan ajar, yang kedua buku paket, yang ketiga internet, dan yang keempat yaitu video pembelajaran. Adapun metode pembelajarannya yaitu yang pertama metode ceramah, kedua metode tanya jawab, ketiga metode diskusi kelompok, dan yang keempat yaitu metode presentasi kelompok. Model pembelajaran station rotation ini adalah bagian dari strategi blended learning, di mana blended learning sendiri adalah suatu strategi pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran offline dan pembelajaran online. Kemudian, model pembelajaran station rotation sendiri adalah suatu model pembelajaran yang telah disiapkan dengan melaksanakan berbagai aktivitas yang berbeda dalam satu kali pertemuan tatap muka. Pada model pembelajaran ini, peserta didik
dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok teacher station, yang kedua yaitu kelompok station offline, dan yang ketiga yaitu kelompok station online. Nah, model pembelajaran station rotation ini sangat cocok dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Sebab pada model pembelajaran station rotation ini, guru terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik, baik secara kognitif maupun non-kognitif dari peserta didik. Sehingga hasil dari asesmen diagnostik ini, guru dapat mengetahui gaya belajar peserta didik, kemudian karakteristik peserta didik, kemudian kebutuhan belajar, dan tingkat pemahaman ataupun kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga pada penerapannya akan memudahkan guru dalam mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok yang telah disiapkan. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4, pada topik kepribadian bangsa yang unggul memuat 2 kompetensi awal. Kompetensi yang pertama, mengidentifikasi ragam kepribadian bangsa yang unggul. Yang kedua, mengimplementasikan ragam kepribadian bangsa yang unggul. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu memahami ragam kepribadian bangsa Indonesia yang unggul di Indonesia. Yang kedua, setelah mengerjakan LKPD, peserta didik mampu menyimpulkan makna berbagai kepribadian bangsa yang unggul di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan menggunakan model pembelajaran station rotation, peserta didik mampu menganalisis contoh sikap yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang unggul. Adapun profil pelajar Pancasila sebagai berikut, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, target peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik reguler atau umum, yaitu peserta didik tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, artinya peserta didik mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian, adapun pemahaman bermakna, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi bentuk keberagaman budaya di lingkungan sekitar dan mengimplementasikannya sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memasuki pembelajaran inti, harus ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik dapat digunakan dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pertanyaan pemantik sangat diperlukan. Salah satunya digunakan untuk menggali ingatan para peserta didik terkait dengan materi yang akan dipelajari. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Adapun pertanyaan pemantik terkait dengan topik yang akan dipelajari, yang pertama yaitu apa itu kepribadian bangsa yang unggul, yang kedua apa saja macam-macam kepribadian bangsa yang unggul, yang ketiga mengapa Indonesia perlu untuk memiliki kepribadian yang unggul, dan yang terakhir, bagaimana sikap yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang unggul. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan pertama dalam proses belajar mengajar yang terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan dan orientasi, di mana guru akan melakukan kegiatan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar peserta didik dan dilanjutkan dengan kegiatan berdoa. Pada bagian ini juga, guru menanyakan kesiapan belajar peserta didik sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk belajar.
Tahap yang kedua adalah kegiatan apersepsi. Pada kegiatan ini, guru menggunakan gambar, video, atau lagu yang dapat menghubungkan keterkaitan antara materi pembelajaran sebelumnya dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari tersebut. Dalam modul ajar ini, guru menggunakan lagu nasional sebagai keterhubungan atau jembatan antara materi pembelajaran sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari sekarang. Selanjutnya dilakukan kegiatan tanya jawab terkait dengan makna lagu dan hubungannya dengan materi sebelumnya. Kemudian tahap berikutnya adalah pertanyaan pemantik, di mana guru menyampaikan beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal dan pemahaman awal peserta didik terkait dengan materi yang akan dipelajari. Pertanyaan pemantik bisa berupa hot atau lost, tergantung dengan bagaimana guru mendesain pertanyaan tersebut sehingga mampu memantik daya pikir peserta didik untuk berpikir kritis. Selanjutnya adalah tahap memberikan motivasi. Pada tahap memberikan motivasi ini, guru akan menyampaikan terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara meningkatkannya dalam proses pembelajaran, kegiatan apa yang dapat meningkatkan dalam proses pembelajaran sehingga dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Lalu kegiatan yang terakhir adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Penyampaian tujuan pembelajaran disampaikan bersamaan dengan makna kegiatan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar peserta didik mengetahui apa yang akan mereka peroleh, apa yang akan mereka dapatkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari itu, sehingga mereka dapat merasakan kebermaknaan pada materi pembelajaran tersebut. Kedua adalah kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pelaksanaan pembelajaran, di mana seluruh kegiatan, baik itu kegiatan diskusi, kegiatan tanya jawab, dan penyampaian materi terangkum dalam kegiatan inti. Pada modul ajar yang kami modifikasi, pada tahap pertama di kegiatan inti adalah penyampaian materi awal. Guru menyampaikan materi secara klasikal menggunakan pertanyaan pemantik dan pertanyaan lanjutan. Pada bagian ini, guru mengawali pembelajaran dengan menonton video pembelajaran yang bertemakan Sumpah Pemuda. Kemudian guru menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali makna dan isi video dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari mengenai ragam kepribadian bangsa yang unggul. Pada bagian ini, guru dan peserta didik akan saling tanya jawab untuk mengetahui apa saja ragam kepribadian bangsa yang terdapat dalam video Sumpah Pemuda. Ketika peserta didik sudah memahami konsep dasar materi, maka pada tahap berikutnya adalah guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Dalam hal ini, guru akan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Jadi, walaupun secara acak, namun guru sudah menentukan manakah peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman lebih tinggi, sedang, atau lebih rendah, sehingga pada saat kemudian guru membagi kelompok terjadi kemerataan dalam kelompok tersebut. Dalam modul ini, guru membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok. Pembagian kelompok berdasarkan tingkat pemahaman peserta didik. Jadi, siswa dibagi ke dalam 3 kelompok besar untuk kemudian mengikuti kegiatan diskusi dan mengerjakan LKPD yang disediakan oleh guru. Peraturan diskusi. Setiap kelompok akan bergantian mengunjungi stasiun yang disediakan oleh guru.
Kedua, ketika kelompok 1 mengunjungi stasiun 1, maka kelompok 2 akan mengunjungi stasiun 2 dan kelompok 3 akan mengunjungi stasiun 3 dan bergantian-gantian sampai semua kelompok mengunjungi semua stasiun. Yang ketiga, setiap stasiun peserta didik mengerjakan 1 LKPD. Keempat, setiap stasiun kelompok memiliki waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal. Yang kelima, ketika waktu habis, maka LKPD harus diberikan kepada guru dan kelompok berpindah ke stasiun yang lain. Yang keenam, stasiun 1 peserta didik membaca teks dan menjawab pertanyaan LKPD 1. Di stasiun 2, peserta didik mengerjakan teka-teki pada LKPD 2. Stasiun 3, peserta didik mencari informasi melalui laptop untuk menjawab pertanyaan pada LKPD 3. Kegiatan inti. Kegiatan stasiun 1. Peserta didik membaca teks yang berjudul kerjasama yang menyenangkan. Kedua, mengerjakan LKPD 1 berisi pertanyaan mengenai isi teks. Pada kegiatan stasiun 2, peserta didik mengerjakan teka-teki mencari kata pada LKPD 2, teka-teki tentang kepribadian bangsa, dan kegiatan stasiun 3, peserta didik menggunakan laptop yang terkoneksi internet. Peserta didik mencari jawaban dari pertanyaan yang ada pada LKPD 3. Selanjutnya, presentasi hasil diskusi kelompok. Presentasi kelompok secara acak, tanya jawab, atau ada masukan dan saran serta penguatan dari guru. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan ini dibagi menjadi 3, yaitu refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada kegiatan refleksi, peserta didik dan guru merefleksikan kegiatan pembelajaran. Peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Dan pada tahap terakhir tindak lanjut, guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya dan doa penutup. Selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Pada modul ini menggunakan 3 penilaian, yaitu pertama, penilaian diagnostik yang menggunakan pertanyaan pemantik, dan yang kedua adalah penilaian formatif yang menggunakan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang terakhir, penilaian sumatif yang terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Terima kasih.